Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam video Kisah di Balik Ruang Kelas. Kisah di Balik Ruang Kelas adalah seri cerita pendek tentang pengalaman membersamai siswa-siswa saya selama kurun waktu lebih dari 25 tahun. Pada kisah kali ini saya ingin sharing tentang masa depan. Suatu ketika, saya ditanya oleh seorang siswa. Pertanyaannya, apakah saya yang berasal dari keluarga miskin bisa sukses juga dalam karir dan kehidupan? Bagus sekali ya pertanyaannya. Baik, sekarang kita bahas ya tentang apa itu sukses dan bagaimana cara menggapainya. Sukses adalah relatif ya. Sukses bukan melulu soal harta, jabatan, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain. Sukses itu menurut saya adalah ketika seseorang tetap bisa survive dalam hidup, bisa bertahan, bermanfaat, dan menikmati apa yang dilakukan saat ini. Soal income itu adalah hasil. Dan biasanya hasil tidak akan mengkhianati proses. Tidak peduli kita berasal dari mana, anak siapa, apakah ayah kamu seorang dokter atau hanya seorang buruh, ayahmu orang kaya atau miskin, sukses tidak memperdulikan itu. Semua orang bisa sukses. Jadi sukses itu bisa diraih oleh siapa saja. Seandainya saat ini orang tua kita memang sedang terpuruk atau kita memang berasal dari keluarga atau kalangan bawah, justru jadikan ini sebagai sebuah motivasi, semangat untuk memperbaiki keadaan. Kalau orang tua kita pengusaha, pejabat, dokter, guru, atau lain-lain, yaitu kalau kita sukses ya biasa saja. Karena kita punya fasilitas dan difasilitasi dengan baik. Tetapi ketika kita berasal dari keluarga yang prihatin, yang pas-pasan, yang kekurangan, namun kita tetap bisa sukses dan survive, orang pasti angkat topi. Nah, sekarang ada dua trik yang ingin saya share berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan agar kita bisa sukses dan survive. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, temukan passion atau hasrat. Passion adalah sesuatu yang kita sukai. Artinya sesuatu yang senang kita lakukan, apalagi saat melakukannya. Karena jika belajar atau bekerja sesuai dengan passion, maka seseorang tidak akan lelah melakukannya. Itu justru akan menjadi sebuah kesenangan karena mencurahkan diri kita pada apa yang menjadi ketertarikan. Dan kita akan menghabiskan seluruh energi kita ke sana. Jadi kalau memilih sekolah atau pendidikan, harus tahu dulu dong passionnya apa. Pilihlah kompetensi keahlian atau jurusan yang sesuai dengan hasrat tadi. Jangan ikut-ikutan apa kata orang. Atau kita memilih jurusan atau kompetensi keahlian karena pengaruh dari teman kita. Ya karena teman kita ya punya passionnya sendiri, ngapain kita ikut-ikutan? Ya gimana kita nanti mau bekerja secara maksimal di suatu bidang kalau kita tidak menyukai bidang tersebut. Seseorang tidak akan mencapai titik klimaks atau maksimal pada pekerjaan yang ia tidak pernah menyukainya. Itu pasti. Yang kedua, tentukan tujuan hidup atau goal. Hidup kita mau dibawa kemana? Jika sudah memilih SMK misalnya sebagai tempat belajar dan sudah memutuskan jurusan atau kompetensi yang dipilih, maka kita tahu dong goal kita, tujuan hidup kita mau dibawa kemana. Nggak mungkin dong misalnya ketika berada di kelas 11 SMK, terus ada seseorang yang menanyakan apa cita-cita Anda. Lalu dijawab, saya mau jadi dokter. Nggak mungkin rasanya. Kita salah jurusan kalau begitu. Jadi dokter ya kita harus memilih sekolah di SMA. Itu pun harus jurusan IPA. Juga harus punya kemampuan akademik yang di atas rata-rata untuk jadi dokter. Itu udah syaratnya, nggak bisa dipungkiri lagi. Pertanyaannya, jika sudah menemukan tujuan atau goal hidup kita, apa dampaknya? Yang pasti tujuan hidup kita sudah jelas dan bisa dikendalikan. Kita harus menjadi kendali bagi hidup dan masa depan kita. Anak-anak sekalian yang hebat, Tuhan begitu adil dengan memberikan kepada semua orang waktu selama 24 jam. Semua sama. Tanpa terkecuali mau anak siapa, mau dia anak raja, mau anak pejabat, anak artis, anak guru, anak buruh, anak orang yang tidak berpunya, semua diberi waktu 24 jam. Nah sekarang,
Tinggal bagaimana kita mengontrol atau mengendalikan waktu yang diberikan Tuhan itu. Jika waktu sehari ada 24 jam, anggaplah sebagian kita gunakan untuk beristirahat, beribadah, makan minum, atau bermain. Nah, kemana sisanya yang 12 jam? Bayangkan kalau 25% saja waktu dari 24 jam yang ada digunakan untuk berlatih, belajar secara maksimal. Ingat ya, secara maksimal. Pasti seseorang akan menuju kesuksesan itu. Apalagi kalau kita memaksimalkan waktu efektif itu menjadi 35%, bahkan 50%. Wow, sukses hanya soal waktu saja. Anak-anak yang hebat, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan atau dipilih. Seseorang tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga kaya atau pejabat, atau dilahirkan dengan fisik yang bagus. Dia tidak bisa memilih. Seseorang juga tidak bisa mengendalikan bencana, gempa bumi, banjir, atau kejadian-kejadian lain di luar kekuasaan kita. Tapi ingat, banyak hal yang bisa berada di bawah kendali kita. Kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita bersikap, bagaimana mengatur waktu, bagaimana menentukan rencana dan tujuan hidup. Siapa yang akan menjadi sahabat dekat kita? Berapa lama waktu belajar dan menyalurkan hobi? Bagaimana strategi mencapai tujuan hidup? Semua berada di bawah kendali dan pikiran kita. Jadi berhasil atau tidaknya kita tergantung dari bagaimana cara kita fight terhadap apa yang bisa kita kendalikan, bukan terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ingat anak-anakku, suatu saat, dan itu pasti terjadi, kitalah yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kita. Jika seseorang terus berharap dari orang lain, maka hidupnya tidak akan berguna, hampa, lelah, waktu akan terbuang sia-sia. Karena sebesar apapun bantuan orang lain tidak akan pernah bisa memenuhi penghidupan kita. Semoga topik ini bisa menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng. Sampai jumpa pada acara Junaidi Berbagi.